Selamat datang di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bola Sugi. Pada rubrik budaya kali ini, kami akan membahas sebuah ungkapan dan tentu saja ini erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang dipakai pada konteks tertentu dan menjadi ciri khas bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Makassar dan masyarakat Bugis. Kata itu adalah tabe. Sering kita dengar orang-orang di sini, di Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum akan mengungkapkan kata tabe ini. Tapi sebenarnya kata ini dipakai dalam konteks apa? Nah, sudah menjadi pengetahuan saya kira bahwa orang di luar Sulawesi Selatan pun sudah paham bahwa tabe ini bisa diasosiasikan seperti permisi. Atau kalau orang Sunda kalau tidak salah mereka bilang punten, atau istilah-istilah lokal lain yang merujuk kepada bahasa lokal mereka tetapi secara umum berarti permisi. Nah, ini betul, hanya saja ketika dibahas lebih mendasar lagi, sebenarnya ada beberapa konteks yang mendasari penggunaan tabe ini. Yang pertama adalah konteks ini berkaitan dengan bahasa tubuh. Jadi selain diucapkan dalam bentuk kata, diujarkan, itu juga ditampilkan dalam bentuk bahasa tubuh. Ketika kita misalnya lewat di depan orang, secara umum orang yang lebih tua daripada kita, tetapi sebenarnya ini bisa dilakukan kepada siapa saja, apalagi kalau kita berada di tempat umum. Posisinya adalah ketika orang, khususnya dalam posisi duduk dan kita lewat di depan mereka, maka sebaiknya kita menggerakkan tangan seperti ini, diayungkan, agak membungkuk, lalu mengatakan tabe. Nah, artinya itu sama dengan permisi. Di Sulawesi Selatan, ketika kami masih kecil, itu sering diajarkan bahwa lewat di depan orang, khususnya orang tua, itu selalu bilang tabe sambil menggerakkan tangan, mengayunkan tangan seperti ini. Jadi konteks pertama adalah gestur atau gerakan tubuh dan kemudian dipertegas dengan kata tabe itu. Nah, ketika tidak diiringi dengan gestur tertentu, maka konteks keduanya adalah sama dengan konteks permisi ketika misalnya kita mau bicara dengan orang lain. Kita bertamu misalnya, atau kita bertanya tentang keperluan khusus kepada orang, tanya alamat misalnya, kita bisa memulainya dengan kata tabe. Pada saat kita bertamu, misalnya bagi yang muslim, kita akan mulai dengan Assalamualaikum. Setelah dijawab dan tuan rumah sudah datang, kita akan ditanya, ya ada keperluan apa? Maka kita bisa bilang, tabe, saya bawa undangan dari Bapak. Misalnya seperti itu. Yang lain misalnya pada saat kita sedang mau mengurus sesuatu, kita ke kantor apa saja misalnya begitu. Kita bertemu dengan petugas di sana dan kita mulai, tabe, Pak, Bu, saya mau mengurus dokumen ini, bagaimana prosesnya? Atau kita sedang naik motor, sedang cari alamat orang misalnya, kita lihat orang lain di situ yang mungkin kita bisa tanyai, tabe Pak, tabe Bu, saya mau tanya. Nah, gesturnya memang agak membungkuk sedikit begini, tetapi tidak perlu begini seperti yang tadi, karena fokusnya adalah itu di ujaran, jadi apa yang kita sampaikan. Pada saat kita berdiskusi dengan orang dan menyampaikan pendapat, ini juga bisa dipakai. Seringkali ketika teman-teman di kampus atau di organisasi atau di forum apa saja, di musyawarah dan segala macam, orang akan mulai menyampaikan pendapatnya dengan tabe, Pak Moderator, Pak Ketua, boleh saya bicara? Itu mulai dengan kata tabe, karena itu adalah simbol penghormatan mereka. Jadi ada banyak konteks ini bisa kita pakai. Di kelas juga bisa tabe Pak, Bu, itu sangat dianjurkan dipakai karena dianggap sebagai bahasa yang halus. Itu konteks kedua. Tapi ada konteks ketiga di mana kata tabe ini sebenarnya agak berbeda dengan dua yang sebelumnya. Kalau dua yang sebelumnya itu cenderung
penghormatan, maka yang ketiga ini nadanya bisa lain. Contoh kasusnya adalah misalnya ada tetangga kita ya, atau ada orang yang buang sampah sembarangan. Terus kita tegur. Kita menegurnya dengan kata tabe. Nah, di sini ada dua sisi. Kita masih pakai kata tabe sebagai bentuk penghormatan karena bagaimanapun juga kita bicara dengan manusia, kita sesama manusia. Tetapi ada nada juga yang menegaskan bahwa kita menegur, jengkel, bahkan mungkin marah. Tabe, Pak, tabe, Dek, itu jangan dibuang di situ. Ada tempat sampahnya di sini. Atau di situasi lain misalnya orang yang sedang marah, terus dia bilang, tabe, saya di sini tidak mau cari masalah, makanya tolong selesaikan ini dengan bagaimana misalnya. Atau misalnya kata tabe itu di akhir, saya tidak mau kalau misalnya ini tidak diselesaikan, saya akan laporkan ini misalnya ke polisi. Tabe. Nah, kondisi tabe di situ itu nadanya sudah ada penegasan bahwa ini harus diselesaikan karena sudah menguras emosi, begitu. Walaupun di saat yang sama orang yang dalam keadaan marah masih pakai kata tabe itu masih berusaha menghormati orang lain. Nah, kira-kira ini 3 aspek yang kami observasi. Mungkin ada yang terlewatkan, itu bisa ditambahkan oleh komentar teman lain, atau ada perspektif lain tentang tabe, saya kira itu akan sangat terbuka. Tetapi kira-kira itu konteks-konteks yang umum di mana kita memakai kata tabe ini. Jadi tabe kalau ada yang kurang, itu juga dipakai kalau misalnya kita memohon maaf. Biasanya diucapkan di bagian akhir sebelum kita menyelesaikan sebuah pembicaraan. Kira-kira demikian rubrik budaya kali ini dengan mengetengahkan kata atau ungkapan tabe ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di rubrik budaya selanjutnya.